Gue langsung narik teman gue sekuat tenaga, tapi badannya berat banget. Dia malah maju sedikit, kayak ditarik dari depan. Dia teriak keras, "Balikin!" Setelah malam kesurupan masal itu, asrama kelihatan mulai tenang. Tapi suasananya nggak pernah benar-benar balik seperti semula. Semua orang jadi lebih pendiam, lebih hati-hati, dan hampir semua orang menghindari arah belakang. Nggak ada yang berani ngomongin kejadian itu secara terang-terangan. Tapi walaupun kelihatannya udah reda, rasa nggak enak itu masih ada. Kayak sesuatu yang masih tinggal cuma nggak kelihatan. Mungkin bisa dibilang janggal gitu. Dari semua orang, yang paling berubah itu teman gue yang waktu itu ikut ke belakang. Dia jadi lebih sering diam, sering bengong, dan jarang ikut ngobrol. Kadang gue lihat dia duduk sendiri, tapi pandangannya kosong. Nggak kemana-mana, tapi nggak fokus juga. Dan setiap gue tanya, jawabannya selalu singkat. Seolah-olah dia tahu sesuatu, tapi nggak mau ngomong. Beberapa hari setelah itu, gue sempat maksa dia buat cerita. Awalnya dia nolak, tapi akhirnya dia ngomong pelan. Waktu itu, bukan cuma kita yang masuk. Gue langsung diem. Dia lanjut. Katanya, waktu di asrama belakang, ada sesuatu yang ikut keluar. Bukan ngejar, tapi nempel. Dan dari semua orang, dia ngerasa dia yang paling kena. Sejak dia ngomong itu, gue makin kepikiran. Apalagi tiap malam, suasana di asrama masih sering berubah jadi aneh. Sepi yang gak biasa, kadang gue ngerasa kayak ada yang lewat di lorong. Tapi pas gue cek, gak ada siapa-siapa. Dan anehnya, tiap momen itu terjadi, teman gue selalu kelihatan gelisah, kayak dia juga ngerasain hal yang sama. Sampai akhirnya, di suatu malam, gue kebangun dan ngerasa kamar terlalu sunyi. Pas gue lihat, kasur teman gue kosong. Jantung gue langsung deg-degan kenceng. Tanpa mikir panjang, gue langsung keluar kamar. Lorong gelap, sepi, tapi di ujung sana gue ngeliat ada yang lagi jalan tapi pelan. Arah jalannya jelas ke belakang lagi. Di situ gue langsung nyusul. Walaupun kaki gue berat banget buat nyusul, langkah kaki gue berat banget. Dia jalan tanpa nengok, tanpa ragu, kayak udah tahu tujuannya. Sampai akhirnya dia berhenti di batas lorong menuju asrama belakang. Di situ dia diam beberapa detik, terus ngomong pelan-pelan, "Harus balikin." Suaranya pelan banget, tapi bukan suara dia yang biasa. Di depan dia, dari arah gelap, muncul lagi cahaya kuning redup. Pelan, makin jelas, dan di balik cahaya itu, sosok yang sama berdiri lagi. Tinggi, kurus, baju kotor, dan diam. Dia mulai jalan pelan, langsung ke arah teman gua. Gua langsung narik teman gua sekuat tenaga, tapi badannya berat banget. Dia malah maju sedikit, kayak ditarik dari depan. Gua panik dong, teriak minta tolong, tapi suara gua kerasa ketahan gitu. Jarak sosok itu makin dekat, dan di detik itu teman gue tiba-tiba jatuh berlutut. Dia teriak keras, "Balikin!" Seketika suasana berubah total. Sosok itu berhenti, gak maju lagi. Lampu kuning di tangannya goyang pelan. Teman gue langsung jatuh lemas. Gue narik dia mundur sekuat tenaga, dan perlahan sosok itu mundur juga. Pelan-pelan sampai akhirnya hilang di gelap. Orang-orang mulai keluar dari kamarnya karena nggak dengar teriakan tadi. Teman gue dibawa balik dalam keadaan setengah sadar. Sampai pagi dia nggak bangun. Dan pas akhirnya sadar, dia langsung nangis. Bukan karena takut, tapi kayak orang yang baru sadar kehilangan sesuatu. Dia cuma bilang satu hal ke gue. Dia nggak jadi ambil gue. Sejak malam itu, akses ke belakang ditutup total. Nggak ada yang boleh deket. Dan anehnya, sejak itu nggak ada lagi yang kesurupan massal. Semua kelihatan normal lagi. Orang-orang udah mulai lupa, seolah-olah kejadian itu nggak pernah ada. Tapi beberapa hari setelah itu, salah satu anak yang dulu ikut bantu nenangin pas kejadian kesurupan, tiba-tiba nggak ada.
nggak balik lagi ke kamar, nggak ada kabar, dan sampai sekarang nggak pernah ketemu. Dan sejak saat itu gue baru sadar satu hal, dan gue baru ngerti juga yang dibalikin malam itu bukan cuma gangguan, tapi gantinya orang. Wah, guys, ini part terakhir, oke? Di part terakhir, gue nggak aja, jadi kayak minta tumbal gitu sih. Gue masih ya bingung juga buat cerita. Ini cerita fiksi ya guys, jadi kalian jangan berpikiran bahwa ini cerita beneran, enggak, oke? Di cerita YouTube gue yang cerita horor itu nggak semuanya beneran, ada yang fiksi juga. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian mikirnya bahwa ini cerita beneran, enggak, ini cerita fiksi yang itu gue bikin sendiri gitu. Dan sebenarnya ini ceritanya gantung menurut gue, tapi males juga buat bikin nyeritain asal usul kenapa hantu kuning redup itu. Tapi kalau misalkan kalian pengen nyeritain misalkan gue pengen nyeritain asal usulnya kayak gimana, boleh aja di komen ceritain asal usulnya kayak gimana, nanti gue bakal bikin kok. Dan buat kalian yang punya cerita horor, boleh komen-komen juga yang paling menarik dan yang paling bagus, bakal gue ceritain cerita horornya, oke? Habis ini gue mau lanjut ke cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ding 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 ding. Terima kasih sudah menonton.